Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah SPD. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember dari Sadik SDN Kepatihan 1 Jember. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Emi Sundari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Bu Emi, hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Emi tentang pengalaman panjenengan selama menjadi pimpinan di SDN Kepatihan 1 ini. Ya. Mohon waktunya Ibu. Ya. Dalam rangka saya memenuhi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon nanti tentang pengalaman selama panjenengan menjadi pemimpin di Kepatihan 1 ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Kira-kira pertanyaan apa? Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini dulu Ibu berusaha untuk mencoba menjawab ya. Dilema etika itu selalu terjadi di setiap sekolah. Tidak ikut juga di SD Kepatihan 1 yang notabene SDN Kepatihan 1 itu muridnya sampai sekarang tergolong murid besar. Jumlahnya 672 ya. Besar Ibu, Ya. dibandingkan dengan lembaga lain. Nah, pasti dilema itu pasti ada. Ya. Nah, kalau Bu Nur tanya bagaimana selama ini saya mengidentifikasi, ya. Yang pertama, itu kelompokkan dulu kasus-kasus, masalah-masalah yang ringan, yang sedang, yang pasti itu ada. Nah, dari situ Ibu nanti akan dibantu dengan koordinator-koordinator pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan. Ya. Di sini kan Ibu berusaha untuk tidak bisa bekerja sendiri, jadi Ibu berusaha untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di SDN Kepatihan 1. Dengan kasus 3 itu tadi yang Ibu kelompokkan, Ibu nanti akan memilih dulu mana kasus yang perlu urgent segera diselesaikan. Hari itu juga langsung diselesaikan. Identifikasi masalah dulu. Ya. Jadi masalahnya kita lihat dulu. Ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan? Jadi saya tadi kan bilang dulu, Ibu tidak bisa bekerja sendiri. Ibu pasti akan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain. Di sekolah kita ada koordinator kesiswaan, ada koordinator kurikulum. Kalau itu masalah berat, Ibu bisa juga meminta komite untuk datang ke sekolah, atau Ibu konsultasi lewat PA atau lewat HP. Ya. Nah, setelah itu Ibu adakan ini pengumpulan data dulu. Apa benar, apa salah, apa ini masalah ini sama
atau dua-duanya sama baiknya, sama kepentingannya juga, perlu didahulukan yang mana, nah itu kita musyawarahkan. Caranya seperti itu. Prosedur tidak ada lah. Prosedurnya ya kita sudah biasa selalu berkomunikasi dengan komite, dengan koordinator yang ada di sekolah kita. Jadi kita musyawarahkan, kita ambil kata koordinasi. ya, koordinasi betul, koordinasi. Kemudian itu hal-hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Ya. Satu, Ibu harus punya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan yang Ibu tanamkan di sini, yang Ibu jalankan di sini, yaitu flash. Jadi demokratis, tapi tidak demokratis murni, demokratis campur. Mengingat di sini karakter guru juga berbeda-beda, latar belakang murid juga berbeda-beda, dengan kondisi murid juga berbeda-beda. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kita harus mendalami masing-masing ya kebutuhan anak kita. Oleh karena itu ya Ibu harus punya sabar, itu pasti harus nomor satu itu sabar. Yang kedua selalu berpikir positif. Jadi setiap masalah itu kita ambil hikmahnya, kita cari dari masalah ini kita akan menjadi dewasa. Guru-guru juga akan menjadi dewasa. Ibu libatkan guru-guru untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, kasus itu dengan baik, dengan tidak meninggalkan dari koordinasi dengan komite, dengan koordinator yang ada di sekolah kita, dan tidak gegabah mengambil sebuah keputusan. Jadi kita berusaha menyelesaikan yang sekiranya tidak merugikan satu dan yang lain. Jadi sama-sama kita cari, kita adakan pendekatan masalah apapun yang terjadi di sekolah kita. Dan Guru Nur kan juga paham. Kita beberapa waktu yang lalu juga menangani kasus, dan kasus itu bisa kita selesaikan dengan baik. Akhirnya sama-sama membantu antara wali murid, siswa dengan pemangku kepentingan. Bersama-sama enak. Jadi tidak enak sepihak, tapi baik untuk semuanya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus di rumah? Ya, kadang-kadang ya ada sedikit rasa kasihan, ya ini guru saya, ini murid saya, ini wali murid saya, dan menghadapi wali murid itu banyak sekali tantangannya. Ada wali murid yang arogan, ada wali murid yang sabar. Sekali Ibu beritahu, dia langsung mengerti. Ada yang butuh berkali-kali untuk menjelaskan, ada yang nggak ngerti sama sekali. Tetapi setelah kita musyawarah, insya Allah hal-hal yang kurang-kurang tadi itu bisa terselesaikan. Jadi memberikan pemahaman kepada semua pihak ini. Kemudian apakah itu memiliki jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus di rumah ini? Ya. Untuk semua kasus yang tadi 3 Ibu sampaikan, kalau yang ringan nggak perlu dijadwal. Yang sedang kalau memang kita langsung bisa tangani, langsung kita tangani. Tapi untuk yang proses, karena untuk yang proses ini butuh waktu, sehingga Ibu harus
koordinasi dulu, dan itu perlu jadwalnya, jadwal kesepakatan. Jadi jadwalnya bukan jadwal baku resmi, tidak. Jadwalnya kita jadwal kesepakatan. Kapan kita butuh ketemu, kapan kita butuh bisa musyawarah bersama. Itu yang dilakukan di sekolah kita. Gitu. Jadi itu harus ada koordinasi, Ya. kesepakatan, Iya. kapan ketemunya. Nah, itu jadwal dan prosedur. Kalau prosedur yang menyangkut aturan itu selalu masalah ringan, masalah anak. Nah, ini kita selesaikan dengan secepatnya, karena anak sekarang itu dan wali murid sekarang tidak bisa dilepas. Ketika ada kasus kita biarkan, maka nanti akan kita adalah pelayan. Sekolah itu pelayan. Kepala sekolah juga pelayan, guru juga pelayan masyarakat. Jadi ke anak-anak, ke wali murid, kita seperti itu. Ketika wali murid ada sedikit melenceng, ya kita wajib untuk meluruskan. Jadi berusaha memberikan pelayanan Ya, terbaik. pelayanan terbaik. Kita keluarga di sini. Masa ada masalah kita keluarga tidak bisa kita selesaikan secara keluarga juga. Kemudian adakah seorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Hubungan yang baik antara guru dengan kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan wali murid dengan sekolah, komite juga, itu semua butuh komunikasi yang baik. Dan kita sudah jalin komunikasi itu dengan baik. Dengan sesekali kita mengadakan pertemuan paguyuban kelas, kemudian dengan komite, sehingga kalau ada sedikit masalah apapun kita tidak menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi saya dibantu oleh semua guru yang ada di sini, karena kebagian satu kan kompak. Ya, benar merasakan nggak di sini sebenarnya? Kalau kita sakit satu, sakit semua. Senang satu, senang semua. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Ya, ada hubungan yang baik dari semua jalur. Ada jalur A, antara siswa dengan siswa. Ini guru yang harus bisa memotivasi. Dan Ibu sering menyampaikan di pembinaan, ya, guru sesama guru, guru dengan kepala sekolah juga dengan guru. Gitu. Kerjasama, Kerjasama, saling mendukung, saling mensupport, ikut merasakan, punya rasa empati. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa diambil? Yaitu tadi, dengan dilema etika yang terjadi, kita berusaha untuk mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu kita harus punya komitmen yang kuat dalam hati, yaitu tadi sabar, kemudian tidak gegabah, kemudian berpikir positif, dan selalu berkoordinasi. Itu yang bisa saya ambil dari kejadian-kejadian atau situasi di rumah. Seperti ini. Jadi semuanya harus ada musyawarah, semua warga sekolah. Jika ada memang harus dibicarakan semua, berarti harus mengumpulkan dan saling berkoordinasi seperti ini. Terima kasih Bu. Banyak sekali tentang pengalaman yang panjenengan hari ini bermanfaat untuk saya dalam mengembangkan diri saya di berpenggerak. Mudah-mudahan
benar-benar sukses. Terima kasih atas waktunya. Ya, harapannya itu manfaat lebih banyak untuk siswa dan teman-teman. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Sudah banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini, semoga bermanfaat untuk diri saya dan ibu anak. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bu Eni. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Brahma sehat. Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bunda, saya minta waktunya mengganggu sebentar ya. Bimbingan saya hari ini tentang menimba ilmu dari Bunda, bagaimana Bunda mengambil keputusan yang berbasis mengenai kebajikan. Untuk kegiatan saya di guru penggerak di angkatan 8 saya. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk dengan inspirasinya gitu. Allah ya. Kata saya gitu. Saya mulai gitu. Bunda di sini sudah lama gitu di Kepatihan. Berarti 6 tahun. Bunda menjadi tim bendahara ini juga sudah lama. 5 tahun. 5 tahun. Lumayan gitu. Lumayan. Sudah banyak pengalaman. Dan alhamdulillah daripada pertama kali karena apa? Karena kami juga dari awalnya betul-betul nggak tahu apa-apa, cuma saudaraan, tiba-tiba dikasih tugas termasuk berat ini, bertahap demi tahap, akhirnya bisa mendapatkan ilmu Dari pengalaman. Pengalaman memang guru yang baik itu bagi kita. Bunda, saya ada pertanyaan. Mungkin ini nanti bisa saya kembangkan di pembicaraan ini. Pertama, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi nilai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebagainya? Ini cara mengidentifikasi kajian yang merupakan dilema etika. Di akhirnya itu saya mengamati dulu fakta dan tidaknya, dan yang kedua kami menelusuri apakah benar ini terjadi atau tidak, dan yang ketiga saya baru melakukan tindak lanjut masalah dilema etika. Yes, terjun ke lapangan. Ya betul. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan tersebut? Ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama. Setelah Setelah saya tidak lanjuti, saya cek masalahnya, kemudian saya utamakan perkara yang lebih mendesak dan lebih banyak manfaatnya dari permasalahan tersebut. itu berarti identifikasi. Saya ambil yang paling utama, sama-sama manfaatnya, dan saya lebih unggul gitu. Ada dua pilihan harus kita ambil Ya, ambil salah satu yang lebih baik Gitu. untuk kepentingan bersama. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Yang pertama identifikasi, mendapatkan masalah-masalah tersebut, kemudian saya analisis berapa, cara tertentu berapa, kemudian setelah ketemu identifikasinya berapa, analisisnya berapa, kemudian perlu melaksanakan tindak lanjut untuk mendapatkan hasil dari masalah tersebut. Sabar gitu. Tahap demi tahap harus betul-betul diselidiki gitu. Tidak hanya terawangan saja. Karena rawan ya, Rawan, iya. Betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Juga masih ada sangkut pautnya dari pertanyaan yang ketiga tadi ya. Jadi pengambilan keputusan yang sudah dijalani tadi itu kita analisis, tetap analisis
biasanya prosentasenya berapa, itunya berapa, kebutuhannya misalnya berapa, baru kita melaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Ya betul. Apapun karena apa? Karena ini sudah peraturan dari pemerintah, nggak bisa kita menerawang membayarkan saja. Analisa berapa baru kita belajarkan atau kita terjun langsung pada pembelajaran. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Setiap apa yang dilakukan tantangan pasti ada, tidak ada sesuatu yang mulus. Tantangan pro dan kontra baik dari parent pasti ada, tapi kita tetap harus tegur apa yang kita lakukan sudah harus sesuai dengan peraturan yang ada untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Harus sesuai aturan, kembali aturan lagi. dari Iya, karena apa? Karena kita ini pemerintah, jadi kita tidak boleh semena-mena membuat peraturan sendiri. Meskipun pro kontra dari dalam maupun luar, tetap kita berpegang pada peraturan pemerintah. Kemudian, apakah Bunur ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema ini, atau menyelesaikan di tempat tertentu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang Bunur jalankan sendiri? Itu setiap peraturan itu ada jadwalnya, rumah tangga ada, di sekolah ada, dimanapun kita bertempat itu pasti ada jadwal akan apa kita untuk mengantisipasi tidak luput dalam sebuah kegiatan itu, tidak luput dari sesuatu yang selama ini tidak pernah kita tiba-tiba terjadi, atau sesuatu yang terkadang itu yang tidak kita harapkan itu terkadang terjadi. Untuk mengantisipasi, makanya kita selalu membuat ada jadwal tertentu agar selama ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah ada tanggap daruratnya. Mengurangi istilahnya. Mengurangi, kita sudah punya trik-trik caranya ini jadi bahasa ini ada masalah dilema yang di luar itu, kita sudah ada penanganan khusus. Kemudian, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dengan dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah, dan tidak luput dari pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa melaksanakan keberhasilan. Pasti ada orang-orang sekitar kita yang baik yang mau membantu kita. Selama kita mau berbuat baik, insya Allah pekerjaan kita akan dimudah Allah. Di antaranya yang selama ini membantu, ya tentunya kepala sekolah mendukung teman-teman UPK, UPS dan teman sejawat kita semuanya dari kemajuan istilahnya kolaborasi karena masalah itu masalah ini betul bisa jalan sendiri-sendiri. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu ini dari pengalaman tersebut bisa dipetik untuk belajar? Bagi saya yang sudah sekian tahun kami rasakan, selama kita melakukan kejujuran sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, diterapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan, kami tidak ada rasa takut dari salah satu pihak manapun yang mau baik sidak atau memeriksa. Jadi karena apa? Karena sudah sesuai dengan aturan tersebut. Istilahnya kejujuran yang sudah saya laksanakan, tidak ada rasa kekhawatiran dalam sebuah pemeriksaan atau sebuah masalah. Kembali prinsip kejujuran dan kebenaran yang harus kita junjung. Kita harus memegang erat kejujuran ini demi kemaslahatan dan kebaikan kita dalam nama baik kita dan instansi. Semua harus ada kerjasama dan kejujuran paling utama. Yang paling utama. Terima kasih Bu Nur dari sharing kita, tanya jawab kita, banyak sekali pengalaman dengan. Insya Allah nanti saya akan kembangkan di
guru penggerak di angkatan 8 ini. Jadi mohon maaf kalau memang jawaban saya itu pastinya tidak sempurna lah. Nanti bisa dengan kembangkan, belajar lagi dengan tim guru seniornya, maupun nanti bisa jika ada yang kurang-kurang istilahnya ditambah, jika ada lagunya alhamdulillah gitu. Terima kasih Oke, sama-sama. sangat membantu kegiatan saya di guru penggerak. Semoga bermanfaat. Dengan tidak kelancaran, kesuksesan dalam selain dan melaksanakan program itu. Terima kasih saya selalu janji. Terima kasih. Saya mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.